Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemudik terus memadati stasiun Pasar Senen dan Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Sementara di Terminal Mengwi, Badung, Bali, puluhan bus tidak diizinkan berangkat. Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur hingga Rabu siang masih dimanfaatkan warga untuk mudik menggunakan bus antar kota. Sehari jelang larangan mudik, jumlah penumpang di Terminal Pulau Gebang mulai mengalami penurunan. Para pemudik mengaku tetap nekat berangkat karena ingin bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Satu persatu polisi memeriksa seluruh penumpang bus yang akan meninggalkan Terminal Mengwi, Badung, Bali. Dari hasil pemeriksaan, tak satu pun penumpang yang melengkapi diri dengan surat keterangan bebas COVID-19. Satlantas Polres Badung menunda keberangkatan bus hingga seluruh penumpang mengantongi surat keterangan bebas COVID-19. Seluruh penumpang akhirnya menjalani rapid antigen di dalam Terminal Mengwi untuk memastikan penumpang yang bepergian dalam kondisi sehat. Tim iNews melaporkan. Jumlah penumpang di sejumlah bandara di tanah air juga meningkat. Di Bandara Juanda, peningkatan keberangkatan ini mencapai 68%. Di Samarinda, Kalimantan Timur, calon penumpang bahkan rela menunggu jauh lebih awal dari jam keberangkatan. Antrean penumpang pesawat menumpuk di ruang check-in Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan penumpang ini didominasi pemudik yang ingin pulang kampung sebelum larangan mudik yang mulai pada 6 Mei 2021. Sebagian besar pemudik bertujuan keluar Pulau Jawa, seperti Balikpapan, Banjarmasin, dan Makassar. Keberangkatan pada April melonjak tajam, capai 68%. Tercatat ada 572.000 penumpang penerbangan domestik dan 18.000 penumpang penerbangan internasional. Dalam rangka apa nih Mas? Mudik lebaran? Ya, Terus milih lebih awal ini kenapa Mas? ya biar nggak dilarang, soalnya kan tanggal 6 nggak boleh. Oh gitu? Ya, karena ada larangan dari pemerintah dari tanggal 6 sampai tanggal 17 itu kan, makanya kita balik di hari sekarang. Oh gitu ya? Untuk tiketnya sulit nggak? Nggak mudah itu, Harganya normal? normal. Peningkatan penumpang pesawat juga terlihat di pintu keberangkatan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Peningkatan ini menyusul larangan mudik pemerintah yang berlaku hari ini. Untuk memantau persyaratan calon penumpang saat larangan mudik dimulai, pengelola bandara mendirikan posko monitoring larangan mudik dan mengoperasikan 1.400 personil gabungan. Nah, sistemnya adalah ketika calon penumpang akan memasuki terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, tentunya akan dicek kelengkapan persyaratan dokumen administrasinya. Yang pasti hasil negatif, surat keterangan negatif hasil tes PCR, antigen ataupun genos, kemudian tiket, kemudian surat dinas atau surat izin keluar masuk yang sebagai salah satu persyaratan murni yang wajib kita lakukan pengecekan. Di Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur, juga ada peningkatan penerbangan jelang larangan mudik berlaku. Bahkan, banyak calon penumpang yang datang lebih awal dan menunggu di pelataran bandara meskipun jadwal penerbangan masih lama. Masyarakat diimbau untuk mengikuti aturan tidak bepergian pada 6 hingga 17 Mei mendatang untuk menekan penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara sejumlah mobil travel yang mengangkut pemudik dihentikan dan diminta putar balik. Sejumlah travel gelap yang beroperasi tanpa izin, kendaraannya langsung ditahan. Satu hari jelang pelarangan mudik Lebaran 2021, sejumlah kendaraan travel jalur Pantura, Kota Tegal dihentikan polisi. Tak bisa menunjukkan keterangan bebas COVID-19, belasan penumpang lalu dibawa ke pos kesehatan untuk dicek kesehatannya dan menjalani rapid tes antigen.
Dari hasil rapid test antigen, seluruh penumpang dinyatakan negatif. Petugas pun hanya mendata pengemudi dan penumpangnya dan kemudian diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Sementara itu, anggota Polresta Banyumas mengawal travel gelap untuk dibawa ke kantor Satlantas Polresta Banyumas. Polisi menindak travel gelap dari Jakarta yang akan menuju ke Kebumen dan Purworejo. Keberadaan travel gelap ini diketahui pada saat dilakukan penyekatan sebagai antisipasi adanya pemudik yang akan pulang ke kampung halaman sebelum diberlakukannya larangan. Di wilayah Cilenyi, Bandung, Jawa Barat, selama masa pralarangan mudik, petugas memutarbalikkan lebih dari 800 kendaraan bernomor polisi Jabodetabek serta menyelenggarakan swab antigen kepada lebih dari 300 orang yang memaksa mudik namun tak memiliki surat bebas COVID-19. Petugas juga mengamankan 5 kendaraan travel gelap yang membawa pemudik dalam penyekatan yang dilakukan secara acak. Dan kami sampaikan untuk travel gelap ini 4 unit kendaraan berasal ataupun setar dari Jakarta menuju Tasik dan Jawa Tengah, termasuk juga ada yang dari arah Kota Bandung menuju Wonosobo. Kelima kendaraan travel gelap tersebut terjaring dalam operasi pengetatan pra-pelarangan mudik Lebaran saat mengangkut pemudik dari arah Jakarta dan Bandung menuju arah Garut hingga Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Keberangkatan kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir di satu hari jelang pelarangan mudik kemarin ini belum terjadi lonjakan penumpang yang signifikan. Namun di stasiun Pasar Senen jumlah penumpang terus meningkat. Suasana di stasiun Gambir, Jakarta Pusat Rabu siang terpantau sepi dari lalu lalang penumpang jelang pemberlakuan larangan mudik Lebaran 2021. Di pintu keberangkatan, hanya tampak belasan penumpang yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kereta. Berbeda dengan stasiun Gambir, penumpang yang menggunakan kereta api di stasiun Pasar Senen justru meningkat pada H-1 pelarangan mudik. Para penumpang memilih berangkat hari ini karena merupakan kesempatan terakhir sebelum larangan mudik resmi berlaku hari ini. Sementara PT KAI Daob 1 Jakarta memastikan jumlah kereta api yang beroperasi dan ketersediaan tempat duduk tidak ditambah, yaitu sekitar 15.000 tempat duduk. Total, ketersediaan tempat duduk merupakan jumlah yang telah dibatasi dengan kuota maksimal 70%. Jadi kalau kita melihat angka calon pengguna jasa pada hari ini baik itu di stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir, rata-ratanya tidak jauh berbeda dengan kemarin ya, karena memang jumlah KA-nya dan ketersediaan tempat duduknya ini tidak ada yang ditambah. Kemudian seluruh KA yang berangkat ini sudah mengikuti ketetapan ketentuan terkait protokol kesehatan, yakni batas maksimal volume penumpangnya itu hanya 70%. Dan kemudian terkait protokol kesehatan untuk penumpang ini pada saat yang berangkat di masa pengetatan perjalanan ini mereka harus membawa surat pemeriksaan COVID-19 dengan masa berlaku 1 kali 24 jam. Periode larangan mudik Lebaran akan mulai berlaku 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Pemerintah mengambil kebijakan ini guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Bukan hanya kereta jarak jauh, PT Kereta Komuter Indonesia juga akan membatasi layanan operasional KRL mulai hari ini hingga 17 Mei 2021. KRL hanya beroperasi sampai jam 8 malam. Selain membatasi jam operasional, PT KCI juga menutup sementara 4 stasiun di Banten selama masa larangan mudik Lebaran. 4 stasiun yang ditutup adalah Stasiun Cikoya, Maja, Citeras, dan Rangkas Bitung. Sementara untuk layanan KRL jarak jauh tujuan ke Yogyakarta Solo hanya ada 20 perjalanan per hari dan ya dari yang biasanya 26 perjalanan. Jadi di sini ada beberapa hal yang menjadi stasiun yang berada di wilayah Kabupaten Lebak, ya ada 4 stasiun yaitu Cikoya, Maja, Citeras, dan Rangkas Bitung tidak melayani turun penumpang. Nah, itu pola yang kita lakukan di sana adalah seperti yang terjadi di Tanah Abang sekarang, dan nanti penumpang yang jalur Tanah Abang Rangkas
hanya terakhir melayani penumpang di stasiun Tiga Raksa. Begitu stasiun Tiga Raksa, penumpang kita turunkan semua, kereta kita tutup, dan 4 stasiun tersebut juga. Sementara warga yang nekat membawa dokumen palsu perjalanan khusus di masa larangan mudik Lebaran akan dipidana. Posko penyekatan ini juga ditambah menjadi 381 titik karena adanya lonjakan perjalanan sehari sebelum larangan mudik. Polri akan memidanakan warga yang nekat membuat dokumen atau surat keterangan palsu di masa larangan mudik agar bisa mudik. Hal ini untuk memberi efek jera bagi oknum-oknum nakal di masa pandemi. Nanti kita akan dicek, kalau ada kepentingan khusus, misalnya orang tuanya sakit dan lain-lain, itu keterangan dari desa benar enggak gitu lah. Terus kemudian dia bawa swab enggak. Kalau belum, ya kita swab nanti di situ. Ya kita cek. Pidana kalau dokumen palsu ya. Terjadi lonjakan pemudik hingga 2,03% atau 17,5 juta orang telah curi start mudik sebelum larangan mudik dimulai pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Pihaknya juga menambahkan titik posko penyekatan dari 333 pos menjadi 381 pos penyekatan yang tersebar dari Lampung hingga Bali. Pos penyekatan juga akan disediakan rapid antigen gratis jika ditemukan warga yang tidak membawa surat bebas COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mengizinkan 8 wilayah yang dilakukan perjalanan selama masa larangan mudik. 8 wilayah aglomerasi diperbolehkan berhilir mudik tanpa harus membawa syarat khusus. Adendum Satgas Penanganan COVID-19 melarang warga mudik selama 6 hingga 17 Mei mendatang. Namun ada pengecualian aktivitas perjalanan di wilayah tertentu yang berdekatan. Ada 8 wilayah aglomerasi yang diizinkan adanya perjalanan selama larangan mudik. Medan Raya, mulai dari Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Lalu Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bandung Raya, mulai dari kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Berikutnya Semarang Raya, meliputi Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi. Yogyakarta Raya, dari kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Selanjutnya Solo Raya dari kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen. Surabaya Raya dimulai dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, dan Sidoarjo. Terakhir Makassar Raya meliputi Makassar, Takara, Maros, dan Sungguh Minasa. Presiden Joko Widodo pun meminta warga untuk tidak mudik dan tetap waspada karena COVID-19 masih ada di tanah air. Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota untuk terus mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dan juga bersinergi dengan pemerintah pusat dengan melarang mudik warganya pada Lebaran tahun ini. Sekali lagi, saya tegaskan prioritas nomor 1 tetap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Taatilah protokol kesehatan, jangan lengah, jangan menganggap remeh, dan tetap waspada. Bagi warga yang nekat mudik di periode 6 hingga 17 Mei akan mendapat sanksi denda, sosial hingga kurungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai dari kendaraan yang akan diputar balik, lalu sanksi kurungan 2 bulan atau denda Rp500.000 bagi travel gelap, hingga pidana 1 bulan penjara atau denda Rp250.000 bagi angkutan barang yang mengangkut penumpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras mengguyur ibu kota, mobil mewah malam tadi hantam separator busway di Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi.